apa yang membuat kamu, ada tips and trick nggak? Mungkin teman-teman anak-anak muda yang look up on you gitu, yang benar-benar kayak, aduh gue pengen kayak Rachel nih. Kunci keberhasilan seorang Rachel V-nya itu apa sih? Kalau aku secara personal sih, dari pertama aku main Instagram atau sosial media lainnya, itu tuh aku cuman ngejalannya tuh kayak tulus aja gitu loh, Kak. Maksudnya Halo. apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Udah on loh pagi-pagi loh. Ingat nggak sih kita pernah ketemu di acaranya Dior? Ya. Waktu itu kamu datang. Ingat. Gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ceritanya tentang apa sih, Kak? Ini tuh Luna jalan-jalan dari rumah. Jadi jalan-jalan pengen ketemu teman-teman, terus ngobrol-ngobrol. Pengen tahu kabarnya kayak gimana dengan situasi yang tidak menentu ini. Terus ya udah, we have to stay at home, and then belum tahu sampai kapan. Kamu lagi sibuk apa di rumah? Ini apa? Stay at home, work from home. Aku sih di rumah tuh aku lagi kayak koordinasi sama beberapa pihak untuk nyalurin APD kan. Aku bikin penggalangan dana kemarin. Ya, itu juga aku baca di banyak media. Itu boleh nggak? Sebenarnya aku tuh penasaran banget. Rachel V-nya dalam sehari 2M, benar? Aduh, aku juga nggak tahu sih, jujur aja. Gimana ya? Aku aja di sini bisa ngobrol sama Kak Luna aja, aku masih ngerasa kayak gue siapa sih gitu, masih ngerasa kayak gitu. Jadi kayak kalau kemarin tuh kenapa bisa sampai sehari 2M tuh, aku juga saat itu tuh aku sempet nangis gitu loh karena kayak wah gila, keren banget nih orang-orang, banyak orang-orang baik yang pengen bantuin kita, cuman mereka nggak tahu caranya, dan di situ aku coba untuk ngegunain platform aku menjadi apa ya, kayak perantara mereka lah untuk berbuat baik gitu. Apa sih idenya tuh awalnya dari mana sih, Rachel? Maksudnya kok bisa tiba-tiba oke, gue mau bikin ini deh gitu. Jadi sebelumnya tuh aku emang udah suka bikin penggalangan dana, Kak. Jadi kayak pas bencana di Palu, di Banten, terus aku juga bikin galang dana untuk anak-anak HIV, anak-anak kecil yang kena HIV karena entah dia di rape atau dia di atau keturunan dari ibu bapaknya. Jadi ada rumah HIV gitu. Nah, itu aku juga bikin penggalangan dana buat mereka ke Yayasan Kanker. Jadi saat kemarin itu aku bikin penggalangan dana dan ternyata berhasil luar biasa, karena biasanya tuh kemarin itu paling tinggi tuh aku 800 juta, Kak. Kemarin yang sebelumnya paling tinggi tuh 800 juta. Tiba-tiba sehari 2 miliar. Sekarang sih udah mencapai 8 miliar. Iya, yang sekarang udah mencapai 8 miliar, tapi yang kemarin itu yang bikin pasti semua orang tuh kaget gitu dalam sehari. Terus sekarang udah mencapai 8 miliar. Itu uangnya akan disumbangkan untuk APD semua. Jadi emang awal niatnya itu karena tenaga medis tuh kekurangan APD. Ya. Nah, habis itu selain tenaga medis juga banyak orang-orang yang nggak bisa work from home, tapi mereka nggak punya APD juga. Sesimpel masker atau hand sanitizer, atau jangan hand sanitizer deh, sabun antibakteri aja mereka tuh sulit untuk cari gitu. Jadi fokus aku tuh emang ke alat perlindungan diri, tapi dibaginya merata ke rumah sakit ke ibu-ibu yang jualan di pasar Kemarin itu baru kita kasih ke tukang gali kubur, Kak, alat perlindungan dirinya. Jadi kayak emang lebih fokusnya tuh di alat perlindungan diri sama intinya bantu tenaga medis juga. Jadi kemarin juga ngasih ke PMI juga, Kak, 2 miliar. Terus jadi kamu bagi-bagi gitu ya? Iya. Terus ada juga kayak
orang-orang, jadi ada satu rumah namanya rumah teduh, itu tuh isinya tuh orang-orang sakit yang kurang mampu. Jadi mereka tuh sakitnya tuh udah parah, udah kanker dan tumor. Nah, mereka ini nggak punya vitamin. Nah, kita beliin vitamin gitu dari uang penggalangan dana ini. Kayak gitu sih. Jadi sekarang ini yang sedang aku lakukan dari rumah itu adalah koordinasi terus. Jujur aja hal ini tuh bener-bener pressure banget ya, karena kan di satu sisi kan emang seneng banget ya aku bisa dapet uang 2 miliar sehari gitu. Orang tuh kayak ngeliatnya tuh keren banget gitu. Dan aku pas awal tuh aku juga, ih keren banget gue. Tapi lama-kelamaan itu tuh jadi kayak tapi emang kamu keren sih. Aku harus akuin. Jadi sebuah kayak titik harapan orang-orang kalau mereka tuh akan dibantu sama aku. Dan mereka tuh kayak merasa kalau aku tuh nggak punya keterbatasan untuk membantu mereka. Jadi mereka semua tuh minta gitu, minta bantuannya tuh ke aku, ngeteknya tuh ke aku gitu. Jadi sekarang ini makanya sampai sekarang pun masih belum berhenti untuk nyalurin karena emang dananya lumayan besar banget ya Kak, 8 miliar tuh buat aku juga gede banget. Itu tuh bener-bener kita pengen salurinnya tuh ke apa sih bagian-bagian yang emang bener-bener membutuhkan dan emang tepat gitu sasarannya. Kamu mengkurasi itu semua, misalkan let's say untuk bagian APD itu kamu kerjasamanya sama siapa? Misalkan tadi PMI gitu, terus rumah sakit mungkin kamu ada kerjasama dengan pemerintah kah atau benar-benar berdiri sendiri gitu? Jadi kalau yang PMI kemarin emang 2 miliar untuk PMI, tapi kalau untuk rumah sakit itu, jadi kan aku kan bikin penggalangan dana di platform Kita Bisa. Oh, oke. Ya. Nah, kebetulan Kita Bisa ini dia tuh mau udah kerjasama sama beberapa rumah sakit. Oke. Jadi gampang untuk nyalurinnya. Soalnya untuk nyalurin ke rumah sakit gitu, pas awal-awal tuh nggak segampang sekarang. Kayak butuh izin dulu dan lain-lain. Nah, terus aku juga kerjasama sama ACT, Act for Humanity, mungkin kakak tahu. Ya. Nah, terus sama banyak sih Kak NGO yang akhirnya aku salurin juga ke sana karena mereka juga membutuhkan kayak kemarin, gitu sih. Aku juga ini sih ada beberapa teman-teman aku atau saudaraku yang bilang bantuin dong. Nah, ini soalnya rumah sakit atau puskesmas yang di daerah-daerah yang terpencil itu yang justru nggak ada APD, terus bahkan pakai jas hujan gitu. Kira-kira kalau kamu emang fokus di kota besar, atau kamu akan juga menyalurkannya ke kota-kota kecil atau yang tempat-tempat kecil-kecil gitu, kayak puskesmas atau gimana gitu? Atau memang fokus di kota besar dulu? Sebenarnya yang kemarin itu udah disalurkan pertama itu, kita kan ngasih sekitar, kalau nggak salah ya Kak, 3.000 hazmat suit. Itu kan yang paling, yang pengganti si jas hujan itu kan harusnya kita pakai hazmat suit kan. Nah, itu tuh disebar di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi Sulawesi kena, Sumatera Barat kena, cuman emang kuantitinya nggak sebanyak di Jakarta. Karena di Jakarta itu yang positif itu lebih banyak. Benar. Iya, dan di sini tuh udah udah bener-bener harusnya tuh ke yang di Jakarta gitu. Jadi tetap mereka kena, tapi ya mungkin emang nggak banyak terinfeksi dulu gitu kali. Betul. Dan baru nanti kalau di mana sudah ada indikasi yang terjangkit, baru disebarin ke daerah. Kamu rencananya berapa lama ini penggalangan dana? Ada target nggak sih? Misalkan sekian X miliar, atau dalam durasi mungkin 1-2 bulan ke depan masih berlanjut atau gimana? Sebenarnya kemarin tuh aku sempat ngomongin sih, ini tuh jadi gimana, sampai kapan aku buka penggalangan dana. Nah, sebenarnya kalau di lapangan sih butuh terus Kak, karena kita ini udah work from home dan yang semakin lama stok itu semakin habis dan penyebarannya semakin luas gitu kan. Jadi sebenarnya kita masih tetap perlu, kita masih tetap perlu donasi dari orang-orang ini gitu. Jadi cuman karena emang kadang karena sekarang tuh orang udah ngelihatnya 8,8 miliar tuh kayak, oh udah gede, gue nggak usah donasi lagi deh. Jadi emang rada-rada terhenti, maksudnya nggak selancar pas awal. Pas awal tuh sehari 2M gitu kan. Ini tuh udah lewat dari 10 hari tuh cuma nambahnya tuh paling 100 juta gitu per hari. Nggak pas kayak waktu
waktu awal-awal. Soalnya tuh orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya sebenarnya semakin lama semakin banyak yang butuh, semakin genting loh kita ini gitu loh. Jadi kalau dibilang target sih, insya Allah kalau misalnya aku kuat, aku pengennya sih sampai COVID ini selesai ya. Cuman ya emang banyak pressure aja sih. Iya, benar. Tapi ini ya, kemarin di tengah kamu sedang berjuang untuk apa ya, bisa dibilang menggalang dana buat yang membutuhkan, tapi kamu dikritik oleh Roy Suryo. Itu kamu waktu dengar itu tuh apa tanggapan kamu? Kamu nanggepin nggak sih sebenarnya dengan kritikan beliau? Kadang kalau ada yang sebenarnya yang bikin lucu itu karena emang di sini tuh orang-orang menganggap kalau aku nih buzzer ya, maksudnya buzzer pemerintah yang aku tuh dibayar sama pemerintah. Kalau nggak salah waktu itu aku sempat dengar, ya aku minta maaf ya kalau salah, cuma aku sempat dengar katanya ada anggaran untuk influencer sebesar 72 miliar gitu, sependengaran aku. Tapi kalau mau jujur itu nggak pernah nyampe ke aku dan bahkan aku nggak pernah ditawarin juga. Jadi kayaknya aku tuh pas Roy Suryo ngomong kayak gitu di Twitter, aku bingung aja gitu loh. Dari semua yang aku lakukan, yang aku kewajiban aku tuh sebagai sebagai manusia aja sih. Tapi ini tuh bukan job desk aku di dalam pekerjaan gitu loh. Maksudnya aku tuh nggak punya kewajiban secara profesional untuk membantu orang-orang ini. Tapi aku sebagai manusia, kamu humanity aja gitu ya. Iya, pas Roy Suryo itu ngomong kayak gitu, sebenarnya nggak bisa aku salahin 100% karena mungkin ada gosip yang bilang kalau pemerintah bayar influencer ini dan mungkin dia merasa kalau aku salah satunya. Nah, makanya waktu itu aku sempat bales, tapi balesnya tuh cuma ajak bercanda aja sih, aku nggak nantangin juga. Cuman kayak kenapa dia harus nanya bisa apa aku gitu loh. Kenapa dia nggak nanya sama dirinya sendiri, dia tuh bisa apa di saat kayak gini. Karena kalau misalnya mau ngomongin logika ya, kalau emang anggaran influencer 72M dengan penggalangan dana 8M itu sangat-sangat enggak. Maksudnya nggak nyampe, ya cuma sekian persen dari anggaran itu gitu. Iya, jadi ya kita sendiri sih, ya kalau misalnya aku mau jujur ya, aku nggak tahu kalau emang ada influencer Indonesia ya, aku nggak tahu ke luar negeri. Aku bener-bener secara pribadi, aku bener-bener nggak tahu dan nggak pernah dengar ada teman aku atau relasi aku yang dibayar sama pemerintah dari anggaran 72 miliar itu. Aku bener-bener nggak tahu dan nggak pernah sampai ke telinga aku. Jadi aku kasihan aja sih sama teman-teman aku yang mungkin dicap jelek karena titelnya tuh influencer gitu, kesannya tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah karena titel itu tuh jadi orang tuh udah underestimate duluan dan ngerasa kalau kita tuh maunya duit segala macam tuh duit aja. Padahal ya nggak semuanya tuh kayak gitu sih, kayak Atta atau Karin, mereka tuh bener-bener bener-bener emang ya aku juga lihat beberapa dari kayak YouTuber atau bahkan influencer gitu. Sebenarnya kan kenapa dikasih title influencer adalah artinya kalian itu dengan dengan apa yang kalian post, dengan yang kalian kerjakan itu bisa memberi pengaruh kepada banyak orang gitu. Dan sekarang bagaimana kamu atau teman-teman yang lain juga memanfaatkan mumpung didengar nih. Dan ini salah satu contoh yang baik banget sih gitu loh. Aku bahkan kenapa aku tertarik banget pengen ngobrol sama kamu tuh, aku tuh takjub banget gitu. Oke, gitu. Kamu seorang influencer, kamu seorang YouTube kamu juga ada ya? Iya, aku bikin video di YouTube sih. YouTube, terus udah gitu Instagram segala macem gitu. Mungkin bahkan ya, aku nggak tahu sih artis di Indonesia saat ini gitu yang untuk bisa bikin kayak yuk galang dana sehari 2M mungkin belum ada, dan kamu orangnya gitu, dan seharusnya ya kita semua mendukung apa yang kamu lakukan gitu, which is it's a good timing juga, dan bahkan negara kita ini juga cukup genting dengan situasi seperti ini ya. Aku sangat berterima kasih and I'm very proud of you. Kamu bisa kita suka nggak tahu
bereaksi seperti apa gitu. Kadang-kadang ngerasa Nggak kayak bereaksi seperti apa-apa, just be you gitu. Maksudnya orang kadang-kadang ya apapun yang kita lakukan emang kalau memang tujuannya baik dan benar, itu pasti akan lancar kok gitu. Jadi kalau orang mau ngomong ABC dengan yang kata-kata nggak baik, ya salah satunya dikritik atau gimana ya, aku setuju banget sama kamu. Aku udah at least melakukan sesuatu. Kamu bisa nggak melakukan apa gitu, daripada cuma ngomong kan. Tapi Rachel, aku pengen tahu gitu kayak apa sih titik balik yang membuat kamu seperti sekarang ini gitu loh. You're one of the biggest influencer. Jadi setiap aku nanya gitu, kalau mau endorse Rachel, mau ngundang Rachel, itu selalu berhasil, selalu trafficnya tuh gede gitu loh. Apa yang membuat kamu, ada tips and trick nggak? Mungkin teman-teman anak-anak muda yang look up on you gitu, yang bener-bener kayak, aduh gue pengen kayak Rachel nih. Kunci keberhasilan seorang Rachel V-nya itu apa sih? Sebenarnya kalau misalnya jatuhnya ini kayak lebih ke personal branding kali ya Kak. Pertanyaannya sih. Ya. Cuman kalau ngomongin soal personal branding tuh kita tuh selalu ngomongnya tuh kayak gimana cara kita memberikan image yang kita inginkan ke publik ya. Tapi kalau aku secara personal sih, dari pertama aku main Instagram atau sosial media lainnya, itu tuh aku cuman ngejalannya tuh kayak tulus aja gitu loh Kak. Maksudnya nggak ada yang aku paksakan. Ya. Nggak ada yang wah aku mesti bikin ini nih supaya viral gitu. Karena kalau kita bikin viral aja tuh orang tuh mau ngeliat kita tuh cuman karena viral gitu. Kalau udah viral ya udah nggak seru lagi gitu kan. Nah aku tuh mikir kalau misalnya aku ingin orang menyukai aku karena diri aku. Jadi kalaupun misalnya ada suatu hal buruk yang terjadi sama aku, at least aku udah memberikan hal yang tulus ke mereka, jadi mereka mungkin bisa menilai sendiri kira-kira aku mungkin nggak sih jadi orang yang seperti itu, atau kalau misalnya kalau misalnya kita tuh karena viral, karena cari sensasi untuk terkenal gitu ya Kak, atau misalnya biar produknya gede, kita harus bikin sesuatu hal yang viral secara entah yang aku maksud ini viral secara negatif ya Kak, bukan yang positif. Karena viral secara negatif, ya orang tuh cuma seneng si viral itu aja, dan kamu tuh harus bikin lagi, viral lagi. Jadi tuh nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh, nggak bisa jadi. Iya. Nah aku sih selalu ngerasa kalau misalnya diri aku sendiri tuh, jadi orang-orang followers aku tuh nge-follow aku tuh dari aku tuh masih followersnya tuh dikit, jadi mereka tuh ngelihat perkembangan aku gitu loh. Iya. Nah, mereka melihat bahwa kamu tuh, perubahan kamu tuh bisa menjadi sumber inspirasi buat mereka gitu, dan it's a good thing gitu, perubahan kamu tuh yang dari, misalkan aku nggak bilang itu buruk atau jelek, mungkin lebih kayak kepada masih anak-anak, masih remaja gitu, dan sekarang kamu juga sudah tumbuh menjadi seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri gitu. Jadi mungkin itu yang perubahan yang orang suka dari kamu, dan itu natural gitu. Jadi kayaknya follower kita itu seneng dengan sesuatu yang tulus gitu. I don't know. Iya, tulus sih Kak, dan kita tuh jujur gitu. Maksudnya jujur itu kayak saat kita kan dicapnya nih sebagai influencer ya. Berarti kita kan menginfluence orang, kita membuat orang tuh percaya sama apa yang kita keluarin dari mulut kita gitu. Tapi saat kita tuh bohong, itu tuh kita udah kehilangan trust dari audiens kita gitu. Jadi aku tuh kayak bilang sama teman-teman aku juga, kalau misalnya mereka maksudnya pengen bikin konten, aku selalu bilang kontennya tuh harus tulus dan jujur. Kalau misalnya gimmick gitu ya misalnya, ya orang tuh hanya suka sama kegimikan itu. Aduh, aku nggak nyindir siapa-siapa ya, please Kak. Paham. Tapi sebenarnya mereka nggak salah juga. Mereka nggak salah. Ya itu maksudnya itu persona mereka, dan itu menjadi daya tarik yang mereka ambil jalur itu untuk menjadi daya tarik mereka, dan itu nggak salah gitu, dan ada pasarnya juga, ada orang yang suka gitu. Tapi mungkin ada beberapa influencer atau artis atau bahkan ya pekerja seni lah gitu, yang memang lebih memilih jalur
natural, yang apa adanya. Yang aku maksud gimmick itu bukan kayak kalau lagi ngiklanin barang terus kayak pura-pura gitu ya. Maksud aku gimmick itu kayak pura-pura berantem gitu. Oh, iya. Maksudnya hal-hal kayak gitu sih, bukan kayak dia bikin konten. Kan kalau konten kan buat menghibur ya. Aku sih selalu ngerasa selama itu menghibur dan itu memberikan aura positif, walaupun kadang kan ada video-video orang yang pakai kata-kata kasar gitu ya Kak. Tapi lucu. Aku merasa itu positif gitu sebenarnya, karena itu komedi, nggak bisa disamain sama yang mengedukasi gitu sih. Beda karakter aja gitu. Nggak ada yang jelek. Maksudnya gimmick tuh sebenarnya sah-sah aja kok. Di industri yang kita geluti sekarang ini, maupun di luar negeri maupun di gimmick, itu it's a natural thing lah gitu, dan emang harus ada kadang-kadang. Tapi caranya seperti apa, gimmick yang seperti apa, itu yang dipilih oleh masing-masing pekerjanya kan beda-beda gitu. Seru banget nih ngobrol sama kamu. Terus aku pengen tahu, what's next? Apa berikutnya dari Rachel Fenya? Apa sih, ada gebrakan baru kah? Atau I don't know, tell me something yang mungkin orang belum tahu tentang Rachel yang pengen dilakukan ke depannya. Nyanyi? Ya, cuman karena adanya WFH ini emang jadi sulit. Jadi sebenarnya aku pengen bikin festival musik insya Allah tahun depan. Karena aku sekarang... Kamu nyanyi juga kan? Maksudnya aku nggak nyanyi. Kamu nggak bisa? Atau nyanyi duet sama Kak Luna? Oh iya, pecah nanti sama orang. Pecahnya tuh bukan pecah keren, tapi ntar malah genggang telinganya gubrak. Festival musik maksudnya kayak ya festival gitu, banyak ada band, banyak ada penyanyi gitu. Wow, that's crazy. Congrats. Pengennya sih tahun depan, cuman karena adanya situasi kayak gini, kita masih kayak emang masih ragu sih. Ya. Aku juga mau bikin tadinya tuh mau bikin rumah hantu juga. Rumah hantu? Oh itu ya, kayak wahana-wahana gitu ya? Iya. Jadi aku sekarang punya company kreatif gitu. I see. Oke. Jadi memang pengen bergerak di apa namanya? Sebenarnya cita-cita aku tuh di balik layar, Kak, sebenarnya. Oh gitu. Apa? Iya. Di balik layar tuh apa? Produserin gitu? Aku pengen jadi eksekutif produser. Oh, apa film atau? Sebenarnya aku emang suka film, aku suka event. Jadi kita bikin event. Oke. Cuman ya emang kebetulan ternyata kehidupan aku udah dilihat sama beberapa orang gitu ya. Tapi ini loh, maksudnya menurut aku cita-citaku juga jadi sutradara sih sebenarnya, dengan adanya di depan layar, terus kita lebih mengenal dunia yang aku geluti sekarang itu. Terus aku kayak ngeliat gitu, kayak aku pernah bikin beberapa kali kayak film pendek apa segala macam, and it's always been my passion gitu, kayak gila gue suka banget nih directing gitu, bikin film. Cuma memang karena kesibukan ini tuh, karena memang bikin film tuh kan nggak gampang ya, dibutuhkan proses, waktu, dedikasi dari development cerita, dari pre-production, production, post-production. Jadi memang membutuhkan waktu banyak gitu. Dan ya memang nggak tahu, sejak yang dulu film-film pendek tuh belum dikasih kesempatan lagi sih. Ya, orang yang kayak kita gini kalau udah tahu, ini kan kita selalu pengen more and more ya. Ya, betul. Jadi ya, maybe being a producer, kita doain sukses, eksekutif producer, mudah-mudahan kesampaian tahun depan bisa bikin festival musik. Ya, semoga sukses semuanya ya. Aduh, Rachel, big success for you ya. Aku doain lancar dengan semua cita-cita kamu. Ini inspiring banget obrolan kita, and I really, really appreciate your time. So, it was a good talk. Thank you loh. Untuk di Instastory boleh ya? Boleh dong. Oke. Dah. Thank you banget. Kamu ada yang pengen kamu sampaikan nggak? Mungkin teman-teman yang nonton bisa menggalang dana lagi, atau tetap
nyumbang ataupun apa? Ya, aku berharap sih teman-teman yang paling utama ya teman-teman public figure kayak Kak Luna atau yang lain tuh berani untuk berbuat baik karena sebenarnya ternyata berbuat baik itu kan ada quotes it cost $0 untuk jadi baik lah intinya seperti itu. Sebenarnya menjadi baik itu sebenarnya lumayan sulit karena udahlah menjadi baik kadang kita tetap akan ada yang nggak suka gitu loh. Jadi sekarang tuh lebih ke ayo kita berani baik sama apalagi teman-teman public figure yang udah punya marketnya sendiri-sendiri bisa mengajak teman-teman atau misalnya Kak Luna bikin gebrakan apa, yang lain bikin apa karena menurut aku berlomba-lomba demi kebaikan itu adalah suatu hal yang baik sih, bukan suatu hal yang buruk gitu. Jadi aku seneng banget sih ngelihat sekarang ini teman-teman public figure itu benar-benar sama-sama bekerja sama untuk ngebantu negara kita, bahkan ngebantu dunia ini. Amin, amin, amin. Dan kalau misalkan masih pengen nyumbang, masih bisa di kitabisa.com itu yang bersama cegah COVID-19. Oke. Thank you banget. Good luck. Thank you banget waktunya. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang nyumbang. Terus udah gitu, kalau bisa ini cepetan selesai ya. Amin, amin. Kamu anak sehat, keluarga? Sehat, alhamdulillah. Gak ada apa-apa ya, sehat terus. Ya. Walaupun emang agak-agak waspada sih. Ya nggak apa-apa, waspada harus, tapi jangan sampai stres, karena kadang-kadang kita pikiran kan ketakutan apa justru jadi sakit, imun kita jadi turun, malah gampang kena virus ataupun bakteri. Itu olahraga ya? Iya. Outfitnya udah bisa olahraga. Abis tadi mandi dulu, aku takutnya kamu bilang udah siap, udahlah bentar dulu deh, makanya aku belum keramas, belum apa, pakai topi, ambil olahraga di rumah aja, lihat YouTube, 20-minute workout, gitu-gitulah, 10-minute abs, gitulah. Aku sebenarnya nggak pernah olahraga loh, Kak, seumur hidup aku baru olahraga pas work from home, serius. Tapi gimana rasanya? Enak kan badan? Sakit banget sih hari pertama. Gak apa-apa, itu tuh akan sakit, tapi lama-lama badan tuh enak banget. Aku tuh kadang-kadang gini loh, kalau besok, misalkan hari ini, aku udah gak sabar untuk besok, untuk pagi aku olahraga. Udah gitu. Oh iya, aku menunggu perasaan itu. Tapi harus konsisten. Kayak bikin konten kan harus konsisten. Lama-lama jadi seru. Oke, thank you banget. Oke. Benar-benar sukses ya buat kamu ya. Stay healthy, stay safe. Amin. Kaluna juga. Ya, amin. Thank you ya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Dadah. Oke, itu dia tadi ngobrol sama Rachel V-nya. Aku nggak nyangka ya, dia anak muda yang sangat apa ya? Itu sih benar-benar menginspirasi aku banget sih, dan obrolan dia tuh luar biasa ya untuk anak muda seperti dia yang bisa melakukan suatu hal yang besar hanya dalam sehari bisa mendapat 2M, bahkan sampai sekarang udah 8 miliar gitu. Dan aku aja mau menggalang dana itu susahnya setengah mati gitu, dan dia seorang influencer, seorang apa ya, bisa dibilang YouTuber juga, bisa menggalang dana sampai 2 miliar. Menurut aku sih we have to support this kind of act gitu loh, instead of cuma mencibir, mencari negatifnya. Lebih baik disupport untuk kita lebih semangat lagi untuk bisa lebih berbuat baik untuk banyak orang. Mudah-mudahan dengan obrolan tadi membuat kita tetap semangat bahwa di luar sana masih banyak banget ada orang-orang baik, ada orang-orang yang peduli terhadap kita semua. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Tetap kita berdoa semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, dan pastikan kita dalam keadaan bahagia, karena kita harus bahagia supaya imun sistem kita juga baik, supaya kita nggak gampang sakit. Dan walaupun di tengah keadaan seperti ini, kita mau ingat kebahagiaan hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, itu udah it's a blessing. Jadi jangan mengeluh, nikmatin aja. Kita lagi diberikan ujian, kita tetap berdoa dan tetap semangat. Oke guys, nanti kita ketemu di episode berikutnya lagi. Kira-kira siapa yang akan aku ajak ngobrol-ngobrol santai, karena Luna pengen jalan-jalan, nggak bisa, ya udah Luna jalan-jalan di rumah aja. Oke, thank you ya.
Bye.